Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini, buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal PPG keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal PPG keguruan untuk kompetensi teknis pedagogi. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukungannya, klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Soal yang pertama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya kembali mengenai materi yang disampaikan, peserta didik tersebut tidak mampu menjawab karena tidak mengerti dengan apa yang didengar. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi di atas. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan: A. Gangguan akademis, B. Gangguan sosial, C. Gangguan simbolik, D. Gangguan motorik, E. Gangguan emosional. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Adapun gangguan belajar pada peserta didik diantaranya yang pertama yaitu gangguan akademis. Gangguan akademis yaitu kesulitan belajar, di mana pada siswa sekolah dasar ini sering dinamakan dengan kesulitan calistung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada gangguan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial adalah ketakutan akan situasi sosial yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Nah, misalnya kecemasan, takut, diberi penilaian buruk, dianggap remeh, atau bahkan tidak diterima, atau rasa malu yang sangat intens. Kemudian ada gangguan simbolik. Nah, gangguan ini adalah ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain, siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Selanjutnya ada gangguan motorik. Kesulitan motorik pada siswa sekolah dasar sering dinamakan dengan kesulitan dalam hal koordinasi gerak. Nah, ada motorik halus dan ada motorik kasar. Perkembangan keterampilan motorik kasar ini seperti menegakkan kepala, duduk, berdiri, dan berjalan. Sedangkan perkembangan motorik halus ini seperti menggenggam, melepas, serta memanipulasi objek, seperti bermain puzzle. Selanjutnya ada gangguan emosional. Gangguan emosi umumnya muncul pada masa remaja. Selain depresi atau kecemasan, remaja dengan gangguan emosi bisa mengalami sifat mudah marah secara berlebihan dan frustasi. Nah, ini merupakan beberapa gangguan belajar pada peserta didik. Dari pembahasan ini, maka dapat disimpulkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, yaitu yang C, gangguan simbolik. Nah, karena di sini peserta didik ini mampu mendengar informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya kembali, ini peserta didik tidak mampu menjawab karena tidak mengerti dengan apa yang didengar. Nah, ini sesuai dengan definisi tadi, yaitu gangguan simbolik. Soal berikutnya. Dalam sebuah proses pembelajaran, peserta didik dihadapkan pada situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencoba, menggeneralisasi, menyusun rumus, dan membuktikan kebenaran. Pernyataan yang tepat mengenai penerapan teori belajar tersebut adalah A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, berikut merupakan teori-teori belajar peserta didik secara umum. Jadi ada banyak sekali mengenai teori belajar, namun pada kesempatan ini kita akan membahas secara umum. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Menurut teori behaviorisme atau behavioristik, ini belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi si guru memberikan stimulus, kemudian siswa memberikan tanggapan. Ini disebut dengan teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Kemudian ada teori belajar kognitivisme. Teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi dalam hal ini, si siswa itu belajar dengan memecahkan suatu masalah. Jadi dia menggunakan pemikirannya, baik dalam menjawab soal, memecahkan suatu masalah, menganalisis. Nah, ini berhubungan dengan teori belajar kognitivisme. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme.
Nah, konstruktivisme merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Nah, dengan kata lain, dalam teori konstruktivisme ini, si siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya itu siswa sendiri yang aktif. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi siswa aktif mengembangkan sehingga siswa itu diberi kebebasan dalam menggali pengetahuannya. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, teori humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses hasil belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Nah, jadi dalam teori belajar humanistik ini, guru dalam pembelajaran itu lebih mementingkan siswanya, bagaimana pola pembelajaran siswanya. Mungkin ada yang suka mendengarkan, ada yang suka mengamati gambar, ada yang suka dengan rumus-rumus, ada yang suka dengan hafalan. Ini yang harus diperhatikan oleh guru, sehingga dalam pembelajarannya harus bisa mewakili dari pola-pola belajar yang ada pada peserta didik, sehingga bisa memanusiakan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada teori belajar sibernetik. Nah, teori belajar sibernetik ini sebenarnya lebih cenderung kepada teknologi zaman sekarang, yaitu belajar menggunakan internet atau literasi digital. Nah, teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan teori itu, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Nah, jadi kembali bahwa teori belajar sibernetik ini lebih cenderung ke teori belajar kekinian, yaitu misalnya teori belajar di era digital. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, teori konstruktivistik atau teori konstruktivisme. Karena pada teori konstruktivisme, ini merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan untuk peserta didik. Nah, ini sesuai dengan pernyataannya, di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dihadapkan pada situasi di mana dia bebas untuk mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencoba, menggeneralisasi, menyusun rumus, membuktikan. Nah, ini berarti hubungannya ya ke konstruktivisme. Bagaimana dia mengkonstruksikan pengetahuannya, yaitu dia mengumpulkan data dulu, membuat hipotesis, mencoba, menggeneralisasi, kemudian menyusun rumus, dan membuktikan, serta diberikan kebebasan di dalam melakukan konstruksi pengetahuannya itu. Jadi jawabannya sudah tepat, yaitu konstruktivisme. Nah, di sini perlu digarisbawahi, di sini kan ada humanistik, behaviorisme, kemudian ada konstruktivisme, ada kognitivisme. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah kognitivistik. Konstruktivistik itu sama saja, teman-teman. Jadi antara konstruktivistik dengan konstruktivisme itu sama. Soal berikutnya. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dimuat dalam perangkat pembelajaran: A. Silabus dan RPP, B. Silabus, C. SKL, D. RPP, E. Pemetaan KIKD. Nah, buat teman-teman yang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, yang pertama kita melihat option A, silabus. Jadi silabus itu bagiannya ada identitas, kemudian kompetensi inti, kemudian ada sebuah tabel yang berisi mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Jadi tidak ada di sini menggambarkan proses dan hasil yang diharapkan. Tidak ada proses di sini. Jadi tidak ada proses pembelajaran, tidak ada gambaran dari hasil. Sehingga option yang ada silabus ini, yang A dan yang B, sudah bisa dipastikan salah. Nah, ini bisa kita silang. Kemudian SKL, teman-teman. Nah, SKL itu standar kompetensi lulusan. Ya, isinya
ada latar belakang, ada pengertian, ada undang-undang. Tidak ada proses pembelajaran di dalamnya. Tidak tergambar hasil dari proses pembelajaran di dalamnya. Sehingga juga untuk SKL ini juga tidak tepat. Nah, kalau RPP kita lihat. Nah, RPP ini memiliki komponen-komponen, ada identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran. Ini kita mengacu ke RPP satu lembar, teman-teman. Jadi ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini berisi kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Ini saya ambil sebagian saja. Nanti di bawahnya kan masih ada bagian C, itu ada evaluasi pembelajaran, teknik penilaiannya untuk pedagogi. Itu ada kompetensi kognitif, bagaimana penilaiannya. Kemudian kompetensi keterampilan, bagaimana teknik penilaiannya. Itu kan di bawahnya masih ada. Cuma di sini saya ambil sebagian saja. Nah, dalam RPP ini tergambar dia kan tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses. Ada proses di sini, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Dan ada hasil yang diharapkan. Nah, ini tujuannya. Hasilnya ini yang diharapkan. Sehingga jawabannya yang tepat yaitu yang D. Kalau yang E, pemetaan KIKD, ini sudah pasti salah, teman-teman. Nah, ini pemetaan KIKD itu terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, menjabarkan secara lebih luas. Dan di dalamnya tidak ada proses pembelajaran. Jadi yang E ini juga salah. Nah, sehingga jawaban yang tepat yaitu yang D, RPP. Karena dalam RPP tergambar proses pembelajaran dan hasil yang diharapkan sesuai dengan kompetensinya. Soal berikutnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran yang tepat terdiri dari, nah ini dari A sampai E ini hampir-hampir sama. Semuanya ada, identitas ada, kompetensi ada, KD ada, tujuan ada, indikator pun ada, materi, metode, media, sumber, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi pembelajaran, semuanya ada dari option A sampai E. Cuman letaknya saja, mana yang harus duluan, mana yang harus terakhir. Nah, urutannya yang seperti apa? Ini silahkan teman-teman nanti baca dulu option-optionnya. Silahkan di pause, silahkan dibaca. Nah, kita lihat pembahasannya dulu berikut ini, teman-teman. Jadi komponen RPP secara umum itu terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah evaluasi. Nah, mungkin teman-teman kalau dari nomor 1 sampai nomor 7 itu sudah pasti paham dengan urutannya. Terus yang terakhir ini juga sudah. Langkah-langkah, habis langkah-langkah pasti evaluasi. Nah, tinggal yang ini 8, 9, 10. Yang mana duluan? Tinggal yang ini kan. Kadang-kadang di sini kelirunya. Nah, jadi di sini yang duluan itu metode dulu, baru media, baru sumber belajar, teman-teman. Nah, kita lihat di optionnya. Yang jawabannya identitas dulu yang mana? Nah, ini semua identitas ini. Identitas, identitas, identitas. Kemudian harus memuat kompetensi inti dulu setelah identitas. Jadi yang memuat kompetensi inti. Yang A ada, kita skip. Yang B juga iya, kita skip. Yang C juga iya, kita skip. Yang D iya, kita skip. Nah, yang E indikator. Nah, ini sudah pasti salah. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah membaca option-option ini dari A sampai E, kemudian disandingkan dengan pembahasan ini, pasti teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa jawaban yang tepat yaitu yang C. Nah, ini secara urutan tepat. Jadi identitas dulu. Nah, identitas ini mencakup identitas sekolah dan identitas mata pelajaran. Baru ada KI, kompetensi inti, ada KD. Nah, setelah KD baru ada indikator. Setelah indikator ada tujuan. Setelah tujuan ada materi, ada metode, ada media, ada sumber belajar, ada langkah-langkah dan evaluasi. Nah, ini merupakan komponen RPP secara umum. Soal berikutnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. RPP bersumber dari silabus. 3. Memperhatikan perbedaan individu. 4. Memiliki keterpaduan. 5. Alokasi waktu sesuai jadwal. Pernyataan yang tepat mengenai prinsip dalam penyusunan RPP adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4.
D 1, 3, dan 5, E 3, 4, dan 5. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, adapun prinsip penyusunan dalam RPP yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, berbasis konteks atau kearifan lokal. Yang keempat, berorientasi kekinian. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar. Yang keenam, memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang ketujuh, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Yang kedelapan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip penyusunan RPP secara umum. Nah, untuk teman-teman, nanti mungkin penjelasan mengenai masing-masing bagian dari prinsip-prinsip ini, silakan teman-teman cari literasinya. Nah, kalau kita bahas sekarang, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi durasi videonya pasti sangat panjang. Nanti cepat bosan kita dalam belajar. Nah, jadi buat teman-teman untuk lebih lengkap mengenai penjabaran dari prinsip-prinsip penyusunan RPP ini, silahkan teman-teman cari secara mandiri literasinya di internet. Nah, dengan demikian, pernyataan yang tepat mengenai prinsip dalam penyusunan RPP itu yang mana? Nah, kita lihat. Berpusat pada peserta didik, ini kan betul. Jadi yang ada angka 1 sudah pasti betul. Dari option ini, yang ada angka satunya A, B, C, D. Berarti yang E ini salah, teman-teman. Kemudian RPP bersumber dari silabus. Nah, ini kan tidak ada di sini. Sehingga yang angka 2 ini sudah salah. Kita lihat. Tadi yang E sudah salah. Nah, ini yang ada option 2 ini sudah pasti salah. Jadi tinggal C dan D. Nah, di sini di C dan D ini sama, 13, 13 tinggal 45. Jadi kita tinggal melihat yang angka 4 dan angka 5. Angka 4 memiliki keterpaduan, ini betul. Kalau alokasi waktu sesuai jadwal ini tidak ada dalam prinsip RPP. Sehingga jawabannya yang A, B ini tidak salah. Kemudian yang ada angka 5, nah ini juga tidak tepat sehingga untuk D dan E juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama dan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang sedang mengikuti tes seleksi PPG tahun ini. Dan saya doakan untuk teman-teman, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.